Gue lagi penasaran nih, ada penemuan yang diciptakan oleh penemunya yang secara tidak sengaja fungsinya berbeda dengan apa yang direncanakan awal. Semua itu coba gue jelasin di video ini. Yuk kita simak penjelasannya. Sebelumnya, sebagai contoh, penemuan ilmiah terbesar di dunia ditemukan secara tidak sengaja itu seperti penisilin. Kamu tahu nggak kalau penisilin itu penemunya adalah Alexander Fleming. Alexander Fleming itu tidak sengaja menemukan bakteri itu karena bakteri itu memakan jamur pada cawan pantry-nya. Contoh-contoh seperti Alexander Fleming ini ada beberapa lagi, seperti post-it note. Teman-teman pasti tahu ya, tahu kegunaan post-it note itu. Ternyata post-it note itu diciptakan oleh Dr. Spencer Silver pada tahun 1968. Secara juga tidak sengaja. Dr. Spencer Silver ini awalnya mau buat perekat yang kuat, tapi malah menemukan zat yang tidak memiliki daya rekat lem, tetapi dapat menempel pada permukaan dan mudah dilepas. Post-it note yang teman-teman tahu kan mudah menempel tapi mudah dilepas ya jika note-nya sudah tidak dipakai lagi. Ada contoh produk yang lain lagi yang penemuannya dilakukan secara kebetulan nih. Nama produknya Teflon. Barang ini udah pasti nggak asing untuk para ibu-ibu. Teflon ini ditemukan oleh Dr. Roy J. Plunkett pada tahun 1938. Pak Plunkett ini awalnya bereksperimen dengan salah satu gas pendingin yang bernama tetrafluoroetilena atau TFE. TFE ini berpolimerisasi menjadi bubuk putih yang disebut politetrafluoroetilen atau PTFE. Hasil polimerisasi tadi memiliki sifat yang sangat licin dan titik kelelehnya sangat tinggi. Dari sifat itu sangat cocok untuk peralatan dapur yang anti lengket, yaitu teflon tadi ya. Gue mau jelasin beberapa penemuan yang ditemukan secara tidak sengaja yang lainnya. Penemuan tidak sengaja pertama itu mainan slinky. Waktu kecil, teman-teman pernah nggak mainan ini? Soalnya mainan ini pernah terkenal di masanya. Penemu slinky itu adalah Richard T. James pada tahun 1945. Pada awalnya, Pak James itu sedang mengembangkan gulungan logam yang disebut pegas tegangan. Pegas tegangan itu digunakan kapal laut untuk menahan peralatan tetap di atas kapal. Kejadian tidak sengaja itu waktu Pak James sedang bekerja di meja kerjanya, lalu salah satu pegas tersebut jatuh dan Pak James lihat pegas itu berjalan. Melihat hal itu, Pak James pulang memberitahu fenomena ini ke istrinya yang bernama Betty. Dan mereka menamakan produk ini adalah Slinky. Tahun 1945, Pak James menyempurnakan desain Slinky. Penyempurnaan desainnya itu dengan membuat sekitar 24 meter kawat yang digulung menjadi pegas helix setinggi 5 cm. Tahun berikutnya, Pak James mengajukan paten untuk mesin yang bisa membuat Slinky hanya dalam 10 detik. Slinky kemudian menjadi mainan yang harus dimiliki pada pertengahan hingga akhir abad ke-20. Dan pada tahun 2000 masuk ke dalam National Toy Hall of Fame. Dan telah terjual lebih dari 250 juta unit. Penemuan tidak sengaja kedua itu adalah bubble wrap. Kalau owner online shop sudah tidak asing dengan bubble wrap kan ya. Bubble wrap identik dengan pengiriman paket dengan tujuan melindungi barang yang dikirim tetap aman. Namun pada 1950 sebelum jadi bubble wrap ini lebih berguna untuk wallpaper menutupi dinding. Lalu pada tahun 1957 Alfred Fielding dan Mark Chavannes ingin membuat wallpaper yang bertekstur. Pasangan ini mengambil 2 lembar wallpaper untuk dipanaskan dan membuat 1 lembar dengan beberapa gelembung udara. Kemudian pasangan ini memperoleh hak paten untuk kreasi mereka ini. Tetapi wallpaper yang bertekstur ini tidak laku di pasaran desain interior. Akhirnya kedua penemu tadi mendirikan Seal Air Corporation pada tahun 1960 dan tahun berikutnya melakukan diversifikasi produk mereka sebagai bahan kemasan yang dikenal dengan bubble wrap. Lalu penemuan tidak sengaja ketiga ini treadmill. Sebagian besar teman-teman tahu pasti benda apa itu treadmill. Kalian tahu nggak desain alat seperti treadmill itu sudah ada sejak zaman Romawi. Pada zaman tersebut, orang Romawi membangun derek yang besar dengan penggerak orang-orang yang berjalan di atas roda. Evolusi treadmill ini dimulai pada tahun 1818 ketika insinyur sipil William Cubitt menciptakan treadmill. Treadmill ini bukan untuk diciptakan olahraga untuk kebugaran badan, tetapi diciptakan untuk menghukum para tahanan pada zamannya. Treadmill ini dipasang di penjara Brixton, London. Treadmill ini berputar di bawah kaki 24 tahanan. Masing-masing tahanan menginjak bilah kayu dari roda memanjang. Pada treadmill ini ada pemisah sehingga tahanan tidak bisa bersosialisasi dan para tahanan melakukan ini selama 10 jam sebelum penjaga penjara melepaskan mereka dari alat penyiksaan ini. Meskipun penemuan treadmill ini awalnya dirancang sebagai hukuman, seiring waktu petugas penjara menggunakan untuk memompa air dan menggiling jagung. Baru pada tahun 1902, treadmill hukuman ciptaan Cubitt ini dihapuskan dari Inggris. Tapi teknologi treadmill terus berkembang untuk olahraga yang bertujuan untuk kebugaran teman-teman semua. Mungkin sekian dulu informasi yang bisa gue sampaikan. Untuk penemuan tidak sengaja lainnya, gue bikin video di part 2 ya. Semoga video ini bisa menambah sedikit pengetahuan teman-teman semua. Jangan lupa like, komen jika ada info tambahan, dan subscribe ya biar lebih semangat gue bikin kontennya.